Jangan jadi seperti Farisi ya. Karena kita belajar malam ini secara sederhana sesuai tema kita. Dia Allah jadi manusia, tidak datang cari orang benar. Apakah ada orang benar? Tidak ada. Yang ada orang berdosa yang merasa diri benar. Dan Paulus salah satunya dulu. Tapi setelah jumpa Yesus, Paulus menyadari, saya ini kotor. Tapi saya yang paling kotor, paling berdosa ini diselamatkan oleh Allah. Supaya orang-orang lain yang melihat, mendengar kesaksian saya boleh bertobat. Dan jangan ada merasa diri terlalu kotor. Yang ranking 1 kotor aja diselamatkan. Apalagi kita yang ranking 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan pasti terima. Asal kita datang. Puji Tuhan, salam. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Soundman, nanti mikrofon 1 kan kita pakai untuk baca Alkitab yang tadi WL pakai ya. Oke, baik. Satu sukacita yang luar biasa. Saya bisa ada di tengah-tengah masyarakat Kota Bes, Kecamatan Amarasi. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Desa datang menemui saya di Kupang untuk meminta kesediaan saya dan tim untuk bisa bikin KKR di Kota Bes. Maka saya cari-cari waktu yang pas. Maka waktu yang kami siapkan adalah hari ini dan besok. Sebenarnya sebagai manusia, masalahmu, maka salam itu akan turun kepada mereka. Damai itu akan turun kepada mereka. Tapi kalau mereka tolak, damai itu akan kembali kepadamu. Lalu kebaskan debu di kakimu. Nanti baru kau lihat nanti. Hari H pembalasan Tuhan. Orang-orang yang tolak firman habis semua. Seperti itu. Makanya di pembukaan tadi saya bilang, kalau orang diutus lalu sambutannya baik, aduh itu tanda-tanda bahwa negeri itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tanda-tanda bahwa daerah itu akan diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita lihat firman Allah misalnya di dalam Roma pasal 10 ayat 15, dia bilang begini, saudara-saudara. Roma 10 ayat 15, dengarkan firman Allah. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seperti tertulis, betapa indahnya mereka yang datang dan membawa kabar baik. Ya. Ini ada tahun politik begini, ini orang kan datang bawa di misi sendiri. Nah kalau ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman berdasarkan ayat ini. Dan saya akan menyampaikannya bagian per bagian. Lalu dikaitkan dengan seluruh teks di dalam pembacaan Lukas ini, saudara-saudara. Menarik bahwa di bawah tema Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Respon terhadap kebenaran firman Allah, respon kepada Tuhan Yesus atau hamba-hamba Yesus. Dari respon ketahuan, yang merespon itu siapa? Apakah dia merasa dirinya orang berdosa atau dia merasa diri orang benar? Biasa kalau rasa diri orang benar, dia tidak akan datang dengan hati yang terbuka, kerinduan yang sungguh-sungguh, tapi dia datang dengan kesombongan rohaninya. Dia datang hanya mau uji, dia datang hanya untuk mau cari kesalahan. Kira-kira ini dia dari mana ini? Dia khotbah apa? Yang dia khotbah ini benar atau tidak? Dan lain sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ayat-ayat ini, sebenarnya ayat ini adalah atau perkataan, ya toh? Kalau saya dan Bapak Mama terkasih, kita tidak bisa bilang datang. Kita bilang kita lahir. Lahir dan datang itu beda, Bapak Mama. Lahir itu sifatnya pasif. Datang itu sifatnya aktif.
maksudnya lahir itu pasif. Maksudnya begini, Bapak Mama terkasih. Kita dilahirkan pasif karena kita tidak bisa memilih. Lahir sebagai orang apa? Lahir sebagai agama apa? Lahir dengan kulit warna apa? Kita tidak bisa pilih. Lahir dari orang tua dengan status sosial seperti apa? Apakah dari keluarga anggota dewan? Apakah dari keluarga bupati? Apakah dari keluarga camat? Apakah dari keluarga guru? Apakah dari keluarga petani, nelayan? Kita tidak bisa pilih. Apakah lahir nanti rambut lurus atau keriting? Tidak ada pilihan. Pokoknya jadi apa, nah itu sudah. Amin. Kita tidak bisa pilih. Oh, saya rencana dulu lahirnya di Amerika. Tahu-tahu kota Bes. Tidak ada pilihan. Itulah lahir. Lahir itu sifatnya pasif. Amin. Makanya karena kita sifatnya pasif, kita disuruh lahir di mana, lahir sebagai orang apa, dari keluarga seperti apa. Alkitab bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Miskin luar biasa. Di gang kami, saya tinggal di Oepura, ada satu gang dia bernama Kampung Timur. Itu orang Timur semua. Mau Amarasi, Amnatun, Amnubang, Amfoan, Seinunu, Nemat, Keletunan, semua. Amfoan, Amnatun, Amabi, Amfeto, Noikele, benar. Belu, Kefa, dan sisa apa yang berikut. Itu Kampung Timur. Di itu kampung. Mungkin kami keluarga paling miskin. Keluarga paling miskin. Kampung lain sudah pakai, rumah lain sudah pakai listrik. Hanya rumah kami yang pakai lampu strongking, Petromax, lampu gas. Kalau beta yang pompa emosi, kos jatuh. Jadi akhirnya, karena pompa lampu gas itu, kadang-kadang emosi begitu. Jadi saya kalau pompa terlalu kuat, kos pasti rubuh. Maka kegelapan menutupi bumi. Rumah lain ada listrik, ketong tuh pakai lampu gas itu sampai saya kira-kira mungkin mau SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 baru rumah saya ada listrik. Rumah lain sudah ada. Jadi terlalu miskin, terlalu melarat. Kamar cuma satu, Bapak Mama. Kamar cuma satu. Jadi untuk kasih pisah Bapak dan Mama, orang tua punya kamar dan kami anak-anak. Laki-laki ada 4. 3 tinggal satu rumah. Yang paling besar nenek angka anak. Di Oebufu. Di kampung Amnuban juga sama. Di Oebufu, kalau saudara ke Oebufu kan ada kampung Amnuban. Jadi hanya pindah dari kampung Timur Oepura di kampung Amnuban Oebufu. Jadi kami sangat timur banget gitu loh. Jadi untuk pisah Bapak dan Mama punya tempat tidur dan kami 3 anak laki, karena kamar cuma 1, maka inisiatifnya apa? Jahit saku terigu. Saudara masih ingat saku terigu? Jahit sambung jadi kain besar. Bertulis 66 kilo neto. Neto 66 kilogram. Melihat keluarga seperti ini, sebagai anak remaja yang bertumbuh tidak kenal Tuhan, saya sampai protes. Kenapa lahir dari keluarga miskin begini? Kenapa lahir dari keluarga model begini? Memberontak. Sudah miskin tak terhindarkan. Ini yang saya alami, saya tidak tahu orang lain. Sudah miskin tak terhindarkan. Kena hina, kena olok, kena ejek. Pokoknya secara sosial, ya dikucilkan begitu, tidak dianggap. Orang tidak ada duit.
Mau makan saja susah. Anak 3 orang tambah bapak dan mama. Nasi 1 gunung. Lauk telur 1 saja. Mama kasih lebar sesuai ukuran tacu. Benar. Baru dia potong silang. Jadi kita makan tuh sama kayak papirus. Tahu papirus ya, kertas tulis Alkitab. Di zaman para nabi. Aduh, sengsara sekali, menderita. Saya jujur belum kenal Tuhan. Saya tidak mau lahir dari keluarga begini. Tapi hari ini, sejak kurang lebih, ini tahun berapa ya? 2023 kah? 24 tahun lalu, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru saya bisa mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan. Amin. Sekalipun kita dilahirkan dari keluarga model begitu, tetap kita pegang janji Tuhan bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Allah membentuk kita dan pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Tidak ada kejadian anak tidak ajaib. Kejadian anak itu ajaib. Karena Allah cipta kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, aku datang, bukan aku lahir. Kalaupun ada dia bilang aku lahir, langsung disusul dengan aku datang. Nah, kalau lahir pasif, datang tidak pasif. Yesus itu maha tahu, dia tuh Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun ini di desa Kota Bes, tapi saya tahu di sini sinyal bagus. Berarti bapak mama sering lihat sosial media, Facebook, TikTok, YouTube. Sekarang ada orang sekalipun mengaku pendeta, bahkan titelnya tidak main-main, S3, doktor, teologi. Mereka bisa khotbah bilang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu, ini sekarang penyesat, ada beredar banyak videonya di media sosial. Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan. Kita orang Kristen ketika menyoroti perkataan Yesus aku datang, maksudnya dulu, ini sederhananya, dia adalah Allah, sungguh-sungguh Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, tidak bisa. Kalau Allah berhenti jadi Allah, berarti dia bukan Allah. Dia Allah, sungguh-sungguh Allah, turun ke dalam dunia dan pakai rupa manusia. Makanya dia bilang aku datang. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Karena dia Allah yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia pencipta, tapi dia harus mengambil rupa ciptaan. Bapak mama bisa bayangkan itu. Dia pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus pencipta. Syarat satu pribadi itu disebut Allah, dia tuh harus mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu baru Allah. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya perlu sampaikan ini kepada jemaat, supaya kalau nonton penyesat-penyesat seperti itu, yang mengatakan Yesus itu manusia yang diangkat jadi Allah. Dulunya kita hanya dengar penceramah agama lain yang omong itu. Kalau bilang musuh dari luar begitu, kita handle-nya gampang. Kita tolaknya gampang. Tapi yang lebih berat, sekarang banyak setan dan alat-alatnya menyamar, masuk dalam gereja, pakai nama pendeta, omong sedikit dengan penuh kelembutan, padahal penipu. Mereka bilang, kita ini orang Kristen mentuhankan manusia. Padahal Kristen tidak ajar begitu. Yesus itu Allah jadi manusia dan dia menciptakan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu. Makanya dalam Yohanes 1 sebagai pembanding ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan Yesus di dalam teks ini
disebut sebagai firman Allah yang adalah Allah dan pencipta segala sesuatu. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, firman di sini bukan Alkitab, Bapak Mama ya, hati-hati. Kalau firman Alkitab biasa F-nya F kecil. Bapak Mama bedakan firman tertulis dengan firman yang merupakan sebutan bagi Kristus. Ya, jadi harus beda ya, ini namanya firman tertulis. Kalau ini Yesus, gelar, salah satu gelar istilah sebutan bagi Tuhan Yesus, karena firman itu jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau firmannya diganti dengan Yesus, maka ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Yesus itu Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus yang 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Amin. tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ini ayat bilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi, termaksud kita. Makanya ketika Dia Allah jadi manusia, ini tindakan merendahkan diri yang sangat luar biasa karena Sang Pencipta mau ambil rupa ciptaan. Jadi Kristen tidak pernah ajar bahwa Yesus itu manusia jadi Allah. Salah. Yesus itu Allah jadi apa? Nah itu. Jadi Bapak Mama, kalau saya lihat di sini sinyal bagus, makanya saya suruh tim saya live di Facebook saya. Sebab kalau Bapak Mama buka sekarang ketemu setan-setan punya alat yang menyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Makanya perlu waspada Bapak Mama. Kalau misalnya kalau dia mantan pendeta, lalu dia jadi ustadz, dia omong begitu, baru lihat dia pemuka, kita sudah tidak percaya, betul ya? Baru lihat dia pemuka, tahu saya dengar dia omong, baru lihat dia kumis, kepengen cabut dan bibir-bibir. Iya tuh, Yesus geser, bikin kepala sakit, masalah subahnya lelia satu lagi. Tapi kalau pendeta yang tampil, Bapak Mama harus teliti. Pendeta siapapun, termasuk khotbah saya malam ini, saya berharap walaupun kota Bes dingin, amin, tapi jangan coba-coba ada yang mengantuk. Amin Bapak Mama. Karena kami datang dari Kupang ini dengan kerinduan yang besar, semangat yang besar. Kami rindu kehadiran kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, membakar kerohanian dari penduduk kota Bes. Jadi dilarang apa? Oh ya, mengantuk. Itu tidak boleh sama sekali. Harus teliti firman. Karena setan itu, ada ayat bilang jenis tanah hati tertentu, sering ada taburan firman tapi tidak bertumbuh dan berakar. Karena waktu ditabur, setan pencuri sehingga tidak bertumbuh. Kita tidak mau begitu, amin. Selama 2 malam ini, setan tidak boleh curi benih yang ditaburkan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah. Tidak boleh. Maka dari itu, jangan mengantuk, jangan tidur, jangan korek sana, korek sini. Tetapi perhatikan, karena walaupun bilang pendeta Mel, ataukah pendeta siapakah, harus teliti khotbahnya. Ya, ada satu jemaat, Bapak Mama, itu dia pun nama jemaat Berea. Waktu mereka dengar firman Allah, kerinduannya luar biasa, senang sekali. Dengar kalau bilang ada pengkhotbah, atau kayak sekarang ada KKR, ada KPI, mereka berbondong-bondong rindu. Tapi bukan rindu sembarang rindu. Dia rindu dengan penuh ketelitian. Amin. Karena kalau rindu sembarang rindu itu bahaya. Saya pernah dengar satu anak rindu di bapak. Rindu sekali. Karena tidak pernah ketemu dari kecil. Tapi entah dia bapak pemuka kayak apa. Lalu adalah
tim doa. Tim doa berdoa bagaimana? Ini termasuk bukan hanya khotbah, penglihatan juga uji dulu ya. Ini uji dulu. Ini Bapak Camat dan saya ini bakawan. Pak Ora ini orang persekutuan doa. Ya. Makanya Pak Ora lihat kelihatan cara memimpinnya, dia dorong itu dana desa 1M lebih sisihkan dulu bikin KKR. Harus begitu pemerintah. Karena ada pemerintah tidak pikir rohani, hanya tahu pancuri saja. Tapi di sini tidak ada. Oh itu dosa. Makan barang pancuri itu dia nama potensi kanker. Tapi sudah kita tinggalkan dulu ini. Beta kalau sudah lari, bis itu nanti panjang. Jadi begini. Tadi saya bilang apa? Tim doa. Tim doa. Dia rindu setengah mati. Tapi dia tidak tahu dia Bapak yang mana. Pi doa di tim doa bilang begini. Nanti pesawat Garuda mendarat di Bandara El Tari. Orang pertama yang turun dari pesawat itu kau Bapak. Ini anak di Kupang ini. Mabetson makas tahu ini pendoa satu. Kelihatannya di Sumber Tobat. Kelihatannya. Maka dia pergi di bandara lah, penerbangan jam sekian lah, katakan jam 12 siang begitu. Garuda mendarat, landing. Dosu tunggu lihat, wih satu Bapak turun paling depan. Ini anak lari dengan penuh kerinduan, peluk cium Bapak. Tahu-tahu itu Pak Menteri. Benar ini kisah nyata di Kupang ini. Itu Menteri Pertambangan kah, Perhubungan kah? Perapaan kah? Pokoknya yang pasti bukan ini anak Bapak. Kok ini anak ini minta maaf Timor ke saya. Yang turun di Jawa. Bapak, dia lari berpeluk. Bapak, lari. Peluk Bapak Pak Menteri kaget. Apaan sih? Ini benar ini. Ternyata penglihatannya salah. Jadi Bapak Mama, saya tidak tahu di Kota Bes mangkali ada persekutuan doa juga ya. Kalau ada orang-orang persekutuan doa dengan penuh hormat, ya karunia apapun harus diuji kembali. Bahkan firman aja khotbah diuji, apalagi penglihatan. Sama kayak di Kota Kupang pernah terjadi. 2 pejabat main politik. Pilih tim doa. Nah kalau pejabat yang datang nih, kalau tim doa jujur dia sampaikan apa adanya. Kalau yang tidak jujur, pokoknya sudah datang dengan oto mewah langsung. Pokoknya ada awan kemuliaan. Lihat ini. Lu kalau datang lenggang-lenggang kosong, dia tutupi dia bilang, ular liuk sain feo. Anda bayangkan. Lihat kalau pejabat oto mewah, awan padahal yang oto mewah ini pezina, tukang bersina, tukang selingkuh, kalau tugas di Jakarta selalu main perempuan. Tapi tim doa bilang awan. Tahu awan apa? Kemuliaan apa yang suka menutupi penjahat kelamin begini? Tapi kalau orang lenggang kosong, ular liuk sain feo. Begitu kah? Banyak yang salah. Main politik, doa, tim doa bilang menang, ternyata kalah. Tim doa yang benar, kalau dia bilang menang, menang betul. Itu asli. Amin. Nah ini kadang-kadang ada yang salah, saudara-saudara. Makanya di Ulangan pasal 18 itu, mulai ayat 20, ini contoh nabi palsu, pelihat palsu, nubuat palsu, semua palsu. Ini dia pun contoh ini, perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Iya, lalu kita bilang, dari mana kita tahu? 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, mau tahu dari mana? Ini dia, tahu dari sini, 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan.
Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jangan gentar, orang begini penipu ini. Ada nona belum kawin, berdoa bilang, bapak be belum kawin, dia tutup mata bilang tahun depan, bule. Tunggu bule, ternyata kuamfato. Hei, penglihatan apa kau bule? Bule mana datang dari kuamfato? Dia subayangannya Ronaldo, Messi, Lewandowski, Eropa, Belgia, Jerman, Belanda, kuamfato. Nah ini penglihatan bohong. Kalau bilang bule betul. Amin. Nah itu baru asli. Nabi-nabi asli itu seperti Yeremia, Yesaya, Yohanes Pembaptis. Mereka nubuat apa? Tidak ada yang meleset. Semuanya terjadi persis sampai detail-detailnya. Jadi kalau dia bilang sudah meleset, jangan percaya begitu. Dan kalau ada pelihat seperti itu, yang dengar khotbah ini, Anda penglihatan main salah terus, lalu stop. Stop. Orang tanya, bilang ada lihat apa kok? Lu lihat sendiri. Terus saya susah 4 kali ini lu main tanya. Stop. Jangan bikin sial. Nah, begitu pula dengan khotbah firman Allah. Seperti yang saya bilang jemaat Berea tadi. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 11. Ini contoh jemaat yang benar. Dan orang kota Bes harus jadi jemaat seperti ini. Perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Rindu, rela. Biar mau dingin juga, matar juga bilang, oh terus. Iya kan? Itu rindu pun kerja. Lalu? Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini baru jemaat. Bukan rindu sembarang rindu. Saya bilang tadi. Rindu mau bayar harga, mau dingin, mau apa. Kalau pendeta lain kan khotbah di hotel bintang 5. Pendeta melatok khotbah bintang hitung sendiri. Lu hitung. Tolong kesaksian di mana-mana. Kalau bab tua khotbah bukan bintang 5 bu. Keturunan Abraham bintang di langit. Iya ini kan luar biasa. Tapi tetap teliti. Amin. Nanti khotbah ini akan ada di sosial media saya. Baik Facebook maupun YouTube. Rindu nonton kembali. Kalau bisa Bapak Mama, saya sarankan orang kota Bes harus canggih dalam urusan membangun yang tadi Bapak bilang tuh, kecerdasan spiritual. Ya. Kecerdasan rohani kita harus dibangun. Makanya kalau khotbah begini, kalau yang sempat paling bagus tuh bawa catatan. Bawa catatan Bapak Mama. Saya pergi ke beberapa daerah di luar NTT. Saya pernah sampai di Timika. Waktu saya duduk, saya mau ke kamar mandi kemana, selalu ada rambut cepak, satu dia kawal. Ternyata intel dari TNI. Bapak ini saya ditugaskan panitia kawal Bapak. Begini, oh terima kasih. Selesai KKR kami makan-makan. Dia datang dan dia bilang, Bapak saya sedikit kesaksian. Bagaimana? Kesaksian apa? Saya ikut khotbah Bapak dari 5 tahun lalu. Lalu dia buka handphone itu. Catatan khotbah. Saya hafal betul khotbah saya. Dari 5 tahun lalu. Dia kasih tunjuk. Saya bilang, wow. Ini orang Kristen Berea ini. Ini orang Kristen model begini. Siapapun pengkhotbahnya, catat, periksa. Catat, belajar kembali. Amin Bapak Mama. Ini kadang-kadang khotbah donson catat, donson ingat. Domain ingat mertua pun salah. Bet paling ingat mertua. Dulu mau nikah, dia yang halang-halangi tua satu tuh. Hoi ibu, ingat firman. Bukan ingat mertua pun tuntutan. Firman deson ingat, maka tetangga pun dosa dia ingat.
Firman son ingat madi pun kawan majelis pun dosa dia ingat terus. Ingat firman, amin. Son ingat firman ini anak muda tidak ingat firman, dia ingat dia pemantan pun janji mau omong kosong semua. Dia bilang setia apa? Dia lewat di motor satu nona tempel ketoke di belakang. Iya toh? Jadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan, saya kaget. Saya pikir cuma TNI itu di Timika. Saya ketemu lagi, ini pendeta dalam sidang sinode gereja kami di Surabaya. Lalu duduk di Batu Malang kemarin. Duduklah, baru duduk langsung dia buka. Bapak, khotbah Bapak, langsung dia sebut juga. Ada kan Pak Pendeta Angki, ada kan Pak Pendeta Eben, ada kan Pak Pendeta ini. Saya tulis semua Pak. Dan saya khotbah lagi di gereja saya di Kalimantan. Saya bilang wow, saya beri hormat, thank you. Bagus Pak. Boleh kan Pak? Saya khotbah lagi khotbah Bapak. Boleh banget. Boleh banget. Karena manusia ini pelupa. Jadi kalau kita tidak omong-omong terus nanti dia lupa. Makanya kenapa Tuhan bilang sama Musa di dalam Kejadian, maksud saya Ulangan pasal 6 mulai ayatnya yang ke-6. Musa bilang begini, tolong kasih tahu orang Israel, firman Tuhan itu omong ulang-ulang terus. Ulang kepada anak-anakmu, waktu mereka duduk, waktu mereka di perjalanan, waktu mereka baru bangun tidur, omong terus. Perhatikan ini ayat. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajar ulang-ulang kepada anak-anakmu. Teh manusia ini paling pelupa, Bapak Mama dengar. Adam dan Hawa tuh Tuhan bilang jangan makan ini buah, don't makan. Anda bayangkan itu belum ada dosa loh. Apalagi kita ini yang lahir sudah dalam dosa, yang tidak ada dosa saja pelupa. Apalagi kita yang lahir dalam dosa Bapak Mama, potensi lupanya lebih besar. Makanya kalau orang yang minta maaf, ini tidak bermaksud menyombongkan, segala glory bagi Tuhan. Semua tim kami yang bergereja dan melayani bersama kami, yang betul-betul mau setia, mereka rasa-rasa kalau satu hari tidak ibadah tuh stres. Atau minimal dalam satu minggu tuh mereka tidak bisa hanya ibadah hari Minggu, tidak bisa. Ya ada juga yang masih baru bertumbuh, jadi mungkin hari Minggu rasa cukup. Kalau yang sudah merasakan madu Injil, dia tidak cukup. Dan mereka sebagian besar ada di Kota Bes malam ini. Mereka datang yang di mobil-mobil, mereka itu. Tidak bisa hanya tunggu hari Minggu, oh tidak bisa. Karena mereka tahu kita semua ini lemah, pelupa, masalah banyak. Belum kok keluarga, sedikit-sedikit main undang kumpul keluarga. Ini kan masalah sebenarnya. Coba 1 bulan 1 kali baik, 1 minggu 4 kali. Nama tulis isi buku mau isi berapa? Mau pakai nama samaran sudah pikir ketonsuan datang. Masa nama Nahor bertulis Gordon 10.000. Don't tahu siapa ini Gordon Nahor. Iya kan. Itu belum lah yang koperasi kejar. Macam-macam. Nah kita ini kan banyak faktor yang bisa buat kita lupa. Makanya terima kasih Bapak Mama. Ini malam pertama yang sungguh luar biasa. Pak Camat punya pesan tadi tolong dipegang. Besok 1 orang bawa kalau bisa 5. Amin. Biar Kota Bes dilawat Tuhan. Kalau respon 2 malam ini baik, lalu mau bikin lagi, saya dan tim pasti datang. Pak Camat dengan Pak Kepala Desa. Kami tidak cari Bapak Mama apa-apa, tidak. Kami hanya mau cari orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Orang-orang yang teliti firman Allah. Orang-orang yang mengatakan makan bisa bosan, nonton TV bisa bosan, urus lain bisa bosan. Tapi firman Allah, selagi aku masih hidup, jantungku masih berdetak, aku masih hela napas, tidak ada kata bosan dengar firman Allah. Makanya dia bilang sama Musa, omong ulang. Terus.
Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Ya. apabila engkau sedang dalam perjalanan, Ya. apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Jadi jangan stop. Omong ulang-ulang, mau duduk, berdiri, bangun di jalan, kasih ingat anak. Ingat ya, tidak ada Allah lain. Ya, karena kalau kita lihat konteks ayat ini, dari ayat 4, ini pengakuan iman orang Yahudi. Dia bilang apa? Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, ini yang harus kita suruh. Saya setiap hari saya praktekkan firman ini. Anak saya ada 4. Yang sudah bisa mengerti 2. Anak saya 4. Laki-laki semua. Absdef Gitskal Nopkis to Fixis. Itu saya pun anak pun nama. Cari dari ujung Amarasi pi ujung Amarasi. Tidak akan ketemu anak nama begitu. Amarasi ini paling top. Dixon. Sekretaris. Immanuel. Pak Kepala Desa. Iya, itu Amarasi paling top. Itu sudah. Maaf, Steph. Gitskel. Nopkirs. Tuvexis. Nah, khusus Abstef dan Gitskel, itu saya tiap hari wajib mereka baca Alkitab. Gitskel tadi malam kasih laporan, Bapak, saya sudah selesai 2 kali. Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Disulanglah sampai Kejadian 7 kah? Saya bilang, itu Bapak akan mati sayang. Ini firman tidak akan mati. Kenapa Bapak suruh lu baca firman? Bapak mau kasih tengah lu berapa? Ada orang yang sibuk kasih arisan tanah. Lu pun tanah sebagian di sana. Lu pun tanah sebagian di sana. Lu pun tanah. Dia pernah kasih tahu bilang, katong dar tanah. Dia tidak pernah kasih tahu. Dia pernah kasih tahu bilang, weh, lu tanah. Mama ni tanah. Apalagi mama pun mama itu tanah asli. Dia tidak pernah kasih tahu, dia hanya bilang, lu bagi tanah di sana, lu bagi tanah di sana. Saya mau kasih tengah apa di saya pun anak. Saya belajar dari Abraham, Ishak, Yakub, mereka wariskan iman kepada anak-anak. Wariskan iman. Makanya saya cek terus. Jujur aja, kakak Absdef kalah dari Gitskel. Kakak Absdef baru selesai 1 kali. Sekarang baru di Yosua. Saya cek semua. Saya bilang, kakak bangkit kakak. Kakak main basket terus. Oh, nanti lu lihat basket yang bawa lu di sorga. Iya, tapi saya mau stimulus mereka, rangsang mereka. Karena mereka lihat setiap hari, papa dan mama hanya baca Alkitab. Karena ada papa mama tertentu hanya menang di komando. Lu su baca. Dan tanya bala, bapak? Lu tanya lagi. Bapak belum. Ma bapak arahkan dengan maksud. Bapak tidak tahu baca Alkitab. Kalau baca Quran dia lebih dari bilang ini negara Sukaco ini. Wah, dia di kota Besu dia bilang negara Sukaco. Lu tahu apa? Sono urus itu sapi 2 ekor saya bilang ini. Lu Sukaco ini kacau kita subingung mau bawa kok Ganjar kok ini Anies kok tahu siapa? Hoi. Baca Quran dia bisa keker sampai dia tahu semua dari halaman 1 sampai halaman 12. Di ibadah rumah tangga baca Alkitab bergiril sampai dia bilang begini, wih mata ini lewat dulu, lewat. Kenapa ya ada bapak-bapak begitu Saya tidak tahu di Kota Bes, di Kampung Timur. Di Kampung Timur saya tuh banyak. Kalau bilang Quran, weh mati pun. Apalagi sekarang su TikTok 5-6 jam, geser. Apalagi kalau lihat mbak pakai yuken dia geser dia kembali. Yang tadi itu ke kawan kantor, lu sengaja tua. Lu Alkitab lu son pernah geser mah itu mbak lu geser naik, geser turun, geser naik, geser turun. Kacau betul.
Kalau bapak-bapak yang tukang geser begitu ada, nah, sini kotong foto bersama dulu. Foto supaya beta muat di Facebook. Ini bapak-bapak di Kota Bes yang tukang geser ini. Bapak mama terkasih. Iya, ini kita mesti omong karena banyak orang tidak memperhatikan ini, tapi kita harus perhatikan. Amin. Orang-orang tua di Kota Bes, Tuhan kasih anak, kasih cucu, itu milik pusaka Allah. Kita bertanggung jawab. Bukan hanya kasih makan, kasih minum, kasih pakai. Itu luar biasa. Tapi lebih daripada itu, mendidik mereka untuk kenal Tuhan Allah. Seperti data ayat ini. Itu penting, itu wajib hukumnya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita semakin belajar firman seperti ini, kita akan semakin kuat. Kita bisa filter mana ajaran sesat, mana bukan. Seperti yang saya bilang, ketika Yesus berkata, aku datang, dia Allah jadi manusia. Sekarang banyak bilang, Yesus tuh hanya manusia biasa. Tandai orang itu, kita bukan menghakimi membabi buta. Tandai orang itu orang yang menghina Kristus. Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Saya bisa buktikan data lain lagi, bahwa memang Yesus itu Allah. Contoh, Roma pasal 9 ayat 5. Ini ayat bilang begini tentang Mesias yang kita sembah. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Amin. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Siapakah Mesias itu? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ia adalah Allah. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itu Tuhan Yesus. Dan masih ada sejumlah ayat lain. Misalnya, selain dia pencipta, dia Allah Maha Kuasa. Yang kata Maha Kuasa hanya bagi Allah. Malaikat tidak Maha Kuasa, Nabi tidak Maha Kuasa, hamba Tuhan biasa kayak kami tidak Maha Kuasa. Kami dapat kuasa dari Tuhan. Kalau sudah bilang Maha Kuasa, pasti dia Allah. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Itulah dia Yesus Tuhan. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Akulah Alfa Omega. Aku yang Maha Kuasa. Siapa yang mau lawan? Ini bukan saya, ini kalau khotbah kutip ayat. Karena khotbah itu beritakan firman. Amin. Contoh boleh, tapi kembali firman. Ilustrasi boleh, tapi kembali firman. Aku Maha Kuasa. Itu Yesus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Tidak mungkin dia nabi biasa. Mana ada nabi biasa yang lebih tua dari Abraham? Tidak ada. Tapi Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan bukan sebelum Abraham jadi, sebelum dunia ada, aku ada. Ini manusia apa? Tidak mungkin manusia biasa lebih tua dari dunia. Makanya dalam doanya di Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus bilang begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bukan manusia biasa. Ini Allah, benar-benar Allah. Amin, kekasih Tuhan. Maka orang Kristen tidak menyembah Tuhan jadi manusia. Salah, tidak menyembah manusia jadi Tuhan. Tapi kita menyembah Tuhan jadi manusia. Dan dia datang untuk apa? Kembali kepada ayat yang kita bahas. Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang, khusus ayat ini, bukan untuk memanggil orang benar. Haleluya. Yesus datang ada misi. Misinya bukan cari orang benar, lalu dia lanjut, tetapi cari orang berdosa. Dalam kemahatahuannya, Allah itu sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan melakukan pelanggaran.
Dan akibat pelanggaran Adam dan Hawa, semua keturunan Adam dan Hawa pasti orang berdosa. Tidak bisa tidak. Maka Yesus perlu datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Tapi ternyata orang berdosa keturunan Adam dan Hawa ini, menurut ayat ini Bapak Mama, sudah terbagi dua. Yang pertama, keturunan Adam dan Hawa yang adalah orang berdosa yang masih tetap sadar bahwa dia orang berdosa. Tapi ada keturunan Adam dan Hawa yang sudah tidak sadar lagi. Makanya merasa dirinya benar. Makanya kalau kita lihat latar belakang Lukas 5 ayat 32 ini Bapak Mama. Ini kan dimulai dari Tuhan Yesus panggil Matius, Lewi, salah satu muridnya dia, yang notabene adalah pemungut cukai. Bapak Mama tahu pemungut cukai itu siapa mereka? Itu orang-orang Israel yang waktu itu dipakai oleh pemerintah Roma yang sedang menjajah Israel. Dan ingat, orang Israel mayoritas menganggap pemerintah Roma, orang Romawi atau non-Israel adalah orang kafir. Ketika orang-orang kafir menurut pandangan orang Israel ini memakai orang Israel sendiri menjadi antek-anteknya, menjadi pegawai-pegawainya, maka ini juga akan dianggap kelompok orang kafir. Makanya pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, apalagi kaum rohaniwan, ahli Taurat, orang Farisi. Nah waktu itu Yesus selain panggil pemungut cukai ini jadi murid, tidak sampai di situ. Pemungut cukai yang berdosa ini, yang sudah merasakan pemulihan, dia punya harta. Dan hartanya dia mau pakai untuk kumpul orang-orang datang dengar firman atau berjumpa dengan Yesus. Kurang lebih sama kayak pemerintah Kota Bes yang sisihkan uang sedikit lalu kumpulkan masyarakat. Itu bagus. Itu terbaik. Dan kalau ada orang Kristen lain yang melakukan ini, bagus. Karena saya lihat salah satu metode pelayanan yang paling cepat kumpul orang adalah metode ibadah syukur. Kan makan-makan tuh. Nah itu orang datang cepat. Ya, hanya sialnya adalah jam ibadah dong belum makan. Dong belum datang. Jam makan baru datang. Salam, aduh terlambat. Maaf. Dalam bepu hati sial dongin. Jam cek baru datang. Botohot pas sama mati mampus terus muncul. Maka sekarang kadang-kadang besok kasih balik. Dia bilang kas makan dahulu. Bila perlu diumumkan makan duluan ya. Itu cepat. Tidak atas yang berbeda sampai lapar kembali. Nah jadi waktu Matius bikin acara, Matius undang semua orang berdosa yang dianggap kotor oleh rohaniwan itu datang. Disitulah orang-orang berdosa yang sok benar ini protes mereka. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-27. Perhatikan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Ya, Yesus terus? berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Luar biasa. Langsung ini bernama ikut langsung. Ada orang yang tidak ikut langsung. Kita tantang bertobat, dia masih pikir-pikir. Kita altar call, ayo serahkan diri kepada Tuhan. Dia bilang, wih belum siapin. Jadi lu mau siap kapan? Saat selang infus keliling. Heran, kadang-kadang ada manusia begitu. Kita panggil boleh mau. Nanti kalau salang infus keliling, nah itu baru dia mau. Saya punya teman pengkhotbah dari PD Gemit banyak. Kadang-kadang saya undang, paling banyak saya undang khotbah di gereja tempat kami di GSJA Amazing Grace Kupang. Teman-teman Gemit biasa khotbah di situ. Ada yang datang khotbah lalu dia kasih contoh. Saya nonton, saya pikir-pikir, waduh ini betul-betul luar biasa. Dia bilang ada orang tuh yang kalau ibadah menyanyi tidak mau. Tapi tadi bukan di Kota Bes Kalau lihat tadi, wih, angkat tangan semua, angkat tangan. Jempol 1, angka 1. WL bilang 2, angka 2. Wih,
Kalau bisa angka 4 dan kaki 2. Luar biasa. Iya toh? Tapi ini ada yang tidak mau. Orang menyanyi, dia lipat tangan sama ke dia. Polisi yang ditugaskan di Kota Bes ini, kok dia hanya cek-cek sah. Tapi tadi sejauh mata memandang, beta lihat semua memuji Tuhan. Tapi kalau ada juga yang sonde puji Tuhan dan beta son lihat, lu tanda Tuhan tanda lu. Datang KKR son menyanyi, melipat tangan. Begini lay. Adalah yang susun menyanyi lay. Kasih hidup rokok berhela. Ini area sudah dikuduskan Tuhan. Kau jangan bawa sial di sini. Amin. Nah, biasa kalau menyanyi ini tidak mau. Nanti kalau Takuju bilang ini tatikam. Ini tatikam. Diagnosa dokter begini. Ternyata ada tumor. Itu siapa sadatan dia bilang angka lagu dong. Nah, kemarin lah semua menyanyi. Kalau suka na tumor angka lagu dong. Orang angka kidung jemaat tanpa ras limbas. Gembala baik bersuling dan merdu. So habis berapa baik dia bilang tambah 318. Yang maha 381 kok 318. 381 kayaknya. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. 381 kalau pesan sana. So habis dia bilang lagu baru lah. Lihat bikin sial kan. Syukur-syukur kalau Tuhan mau dengar. Kalau Tuhan kau munafik. Amin. Dulu firman Allah disampaikan kau tidak dengar. Teladani Lewi ini. Di ayat 27 Tuhan bilang ikutlah aku. Bagian terakhir. Ikutlah aku 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut dia. Tidak tunda-tunda. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu saya suka omong begini. Bapak Mama dengar saya omong. Salah satu sifat Allah itu adalah adil. Saya terjemahkan adil yang saya maksudkan berkaitan dengan panggilan ini begini. Allah itu adil. Kalau dia panggil saudara, saudara langsung datang. Saudara ada masalah, panggil dia, dia langsung tolong. Nangkap ya? Kalau dia panggil Anda ulur-ulur waktu, nanti Anda susah, Anda panggil dia, dia ulur-ulur waktu. Dia panggil Anda tidak peduli. Semoga Anda hidup tidak ada masalah terus. Di Kota Bes ini lu paling aman sudah. Tapi kalau kau tahu kau adalah manusia lemah yang bisa ada masalah, lebih baik kalau Tuhan panggil langsung datang. Supaya ketika kita ada masalah kita panggil pertolongannya turun. Amin. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sebab banyak yang bakincang, keras. Betahu ini dari semua kampung sekitar Amarasi, salah satu desa paling keras ini Kota Bes. Besu tahu saya omong macam-macam dari kepala desa pun kesaksian. Saya kan semua tahu. Bapak kepala desa dulu Karmana. Foe Barat. Bapak kepala desa terlalu nakal buat tim dari Kupang. Ini kepala batu nih, pemabok kalau sufoe, siapa pun dia bakal lain, mau polisi, mau apa dia. Benar Pak, kepala desa. Tapi Anda lihat sekarang, Tuhan selamatkan beliau. Apakah dia sempurna? Belum. Saya juga belum. Tapi hatinya Tuhan jamah, supaya ada hati. Selama saya menjabat ini, jangan hanya menjabat percuma. Bikin sesuatu, supaya orang lain diselamatkan. Bukan cuma Pak Kades yang baca Pak Dikson tadi juga berat itu. Siapa son tahu? Berat. Tapi itulah kita semua orang-orang kotor. Amin. Apalah yang omong ini lebih berat. Pancuri. Semua aduh kotor sekali saya. Saya pernah bikin KKR di Oepura model begini. Orang Oepura tuh tahu siapa saya, adik-adik saya beberapa ikut di sini teman-teman saya.
Orang Wepura tahu kami penjahat besar. Tiba-tiba bikin KKR. Sebagian keluar tuh bukan mau dengar khotbah, do mau cek, ini setan susembuh kok. Benar. Kan dong pun jemuran tuh kalau ambil terlambat, beta bantu angkat. Beta bantu setrika, bahkan beta bantu pakai. Aduh, kurang ajar sekali. Tikam orang di depan gereja Immanuel Wepura, tusuk orang di depan gereja sampai orang itu sudah teriak, Tuhan Yesus tolong, saya tusuk terus sampai 10 lubang. Tuhan rubah. Kapan? Saat penginjil datang injili saya di terminal Wepura, yang lain masih lambat-lambat bikin keputusan. Saya malam itu juga, kurang lebih bulan Mei 1999, malam itu juga tanpa mereka ajak, saya bilang saya mau ikut kalian. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Anda tunda-tunda, setan langsung main kau sampai kau lupa komitmenmu. Kamu hanya habis direncana, niat, tapi tidak terlaksana. Jadi jangan tunda-tunda. Inilah contoh orang berdosa yang tahu diri. Saya sangat berdosa, maka tidak boleh tunda-tunda menerima panggilannya. Supaya ketika Anda panggil dia waktu Anda dan saya ada masalah, entah sakit penyakit, entah masalah ekonomi, entah masalah rumah tangga, entah masalah yang lain, ketika engkau berseru, dia mendengarkan engkau. Tapi kalau tidak, tolong bandingkan dengan ayat berikut, Zakaria pasal 7 ayat 11 dan seterusnya. Perhatikan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Bikin tuli diri. Tapi sekali lagi beta lihat di kota Beson ada. Beta berharap jangan ada. Kalau ada, Anda rugi besar. Saya kasih tahu Anda. Sebab kami datang tidak cari Anda apa-apa di sini. Sekali lagi, kami hanya rindu beritakan Injil. Titik. Next. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Wih, ini kepala batu keras berat punya. Tadi bukan bikin tuli, sekarang bikin bakincang lagi. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, terus kalau sudah datang begitu? Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Ya, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Saya omong tidak asal bunyi, Bapak Mama. Saya omong ada dasar jelas. Memang kalau kita mau bertobat, pasti akan jadi bahan omong. Ini kita orang timur sama-sama, jadi kita omong. Kalau ada satu orang jahat bertobat di kampung, dong pemulu, nanti kotong lihat sah. It malam bilang bertobat dia maju, bos lihat nanti. Coba bos lihat. Saudara jadi tim pengawas kah? Orang bertobat dukung dong. Amin. Bukan satu dengan yang lain saling menularkan pengaruh yang positif, bahkan yang kudus, maju dan datang kepada Allah. Malah ada yang bertobat satu omong satu. Weh, bertobat toh. Kawan lihat dia bilang, kawan bos lihat, malaikat lewat. Anda lihat coba. Bet tidak tahu di kota Besma, saya alami itu soalnya. Saya pegang Alkitab, mau pergi ibadah. Saya pegang Alkitab ini. Dulu yang tukang pencuri, tukang tikam orang, tukang pukul orang, tukang segala macam. Sekarang bertobat, pegang Alkitab, menuju persekutuan doa, menuju gereja, lewat di kawan pemuka kawan do hitung 1, 2, 3, nabi palsu. Segala macam hinaan, olokan, ejekan. Saya omong ini, bukan hanya saya hafal ayat, saya sudah alami dan itu nyata. Khotbah bisa tiru pendeta lain punya khotbah, pengalaman tidak bisa. Ini asli saya alami. Pengalaman tidak bisa tiru. Saya alami langsung. Tapi itulah, makanya waktu Matius sudah bertobat di dalam Lukas 5 tadi ayat 28, lalu dia lanjut ke
29 dia bilang begini. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Amin. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Iya, dia tidak mau selamat sendiri. Ada biaya, ada harga yang dia bayar, tidak apa-apa. Dia mau orang lain juga diselamatkan. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Iya, saudara, saya harap tidak ada orang jenis ini di kota Bes. Kalau ada, mari datang kepada Tuhan. Jangan anggap diri lebih rohani. Jangan anggap diri lebih hebat. Itu sombong dan Tuhan tidak mau. Amin. Anak Tuhan yang sejati, semakin kenal Tuhan, semakin rasa diri bukan sapa-sapa. Dulu Paulus ini juga orang Farisi. Makanya Paulus pernah bilang, kalau mau hanya uji kelebihan di masa lalu, tidak ada yang lawan saya. Itu Paulus ngomong di Filipi pasal 3, mulai ayat 4. Paulus bilang begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi dalam hal apa? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus itu mantan Farisi. Bahkan Paulus bilang, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak ada cacat. Anda lihat ini, Farisi memang model begitu, anggap diri tidak ada cacat. Coba lanjut. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Terus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda mau lawan. Farisi begitu. Tapi waktu ini kapan? Waktu dia belum ketemu Yesus. Tapi waktu dia ketemu Yesus, segala kesombongannya sirna. Bahkan dia berkata, dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Dulu dia bilang, aku tidak ada cacat. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tidak ada cacat, besar kemungkinan orang ini belum ada Yesus. Karena orang ada Yesus tidak sombong begitu. Sekalipun secara fakta dia memang berusaha mencintai Tuhan, berusaha mentaati firman Allah, tapi di hadapan Tuhan dia tetap merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ini mantap. Orang merendahkan diri ditinggikan oleh Allah, orang meninggikan diri direndahkan oleh Allah. Makanya dalam 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus bilang begini, jemaat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Anda bisa bayangkan perubahannya. Dulu dia bilang apa? Saya tidak ada cacat. Waktu masih Farisi. Tapi waktu Yesus berjumpa dengan dia di jalan menuju Damsik itu, sebelum pintu Damsik terbuka untuk dia hantam orang-orang pengikut Yesus, pintu gerbang pertobatan terbuka, pintu gerbang anugerah terbuka. Paulus diubahkan Allah yang begitu sombong rohani, berkata, dari semua orang berdosa, saya paling berdosa. Tapi kenapa orang paling berdosa ini diselamatkan? Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak mama di kota Bes, jangan jadi seperti Farisi ya. Karena kita belajar malam ini secara sederhana sesuai tema kita. Dia Allah jadi manusia, tidak datang cari orang benar. Apakah ada orang benar? Tidak ada. Yang ada orang berdosa yang merasa diri benar. Dan Paulus salah satunya dulu. Tapi setelah jumpa Yesus, Paulus menyadari, saya ini kotor, tapi saya yang paling kotor, paling berdosa ini diselamatkan oleh Allah, supaya orang-orang lain yang melihat, mendengar kesaksian saya boleh bertobat. Dan jangan ada merasa diri terlalu kotor. Yang ranking 1 kotor aja diselamatkan, apalagi kita yang ranking 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan pasti terima asal kita datang. Amin, kekasih Allah. Paulus mengatakan di dalam ayat 16 ini, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, ya, Yesus Kristus menunjukkan, saya mau tutup dengan ini, menunjukkan seluruh kesabarannya. Kalau bapak mama yang hanya beragama Kristen tapi tidak mengalami pertobatan sejati, malam ini di halaman kantor desa ini, saya mau panggil saudara, lebih baik bertobat.
Memang ada cara kerja setan yang menipu orang tuh begini, Bapak Mama. Dia rasa, kok biar saya mabok-mabok begini, judi-judi begini, biar saya percaya dua kaki, satu Tuhan, satu setan. Buktinya apa? Kalau doa tidak cukup dia bilang pi dukun. Kalau doa tidak cukup dia bilang omong-omong di kuburan, minta petunjuk dari nenek. Orang mati itu sudah habis, orang kota BS. Makanya kalau nenek masih hidup, lu beli kabaya. Nenek sumati baru dia bilang, ini ada kabaya lebih, siapa mau pakai? Orang tua masih hidup, nenek masih hidup, dia tidak pernah menabur. Sumati baru dia menangis paling besar di tank. Kalau Anda sudah buat kasih lalu Anda menangis besar, orang percaya. Dia betul-betul sedih. Karena menangis di orang mati juga tidak dosa. Asal jangan berlebihan. Sampai berlarut-larut. Lazarus mati Tuhan Yesus menangis. Artinya boleh. Tapi jam munafik. Orang tua masih hidup. Orang tua larang dia ini itu dia kepala batu. Bagian mama sumati baru dia di peti bilang, Tuhan ambil hamba dahulu sah. Malaikat bilang, lu tenang Nimrod tas ini lu. Lu tak usah minta. Lu sudah ada di jadwal setan. Lu minta. Aneh. Dia acting bilang hamba dahulu. Lu tenang, lu tunggu. Mama belum 3 hari, lu pasti celaka motor. Kotong su atur semua kok. Jadi kekasih Tuhan. Ya. Tuhan sabar itu. Setan tipu bilang, oh saya biar gila-gila begini, kurang ajar begini, melawan firman begini, pemalas gereja begini, ya, selingkuh begini. Tapi lihat saja, jabatan tetap oke. Sapi dong sana ada yang sakit. Bayangkan dia ukur dari sapi. Saudara, ini cara setan. Memang ada orang model begitu. Tidak takut Tuhan, tapi kelihatan aman-aman. Ayub juga pernah mengeluh itu. Perhatikan di Ayub 21 ya. Mulai ayat 7 coba. Ayat 21 ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Padahal fasik ini. Tidak tahu gereja, kepala batu, swangi, selingkuh, kuat nonton film porno. Ma tambah kuat. Tambah kuat. Ini saya, bukan di kota Beso, di kitab Ayub. Kali kota Beso, di mana ada tua-tua model begini, jangan ada. Maka sampai ada juga. Hah? Coba Anda lihat ini, fasik tetap hidup menjadi tua, bukan tua loyo-loyo. Tambah kuat. Coba 8. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Lihat itu. Satu kuliah di Jawa, satu kuliah di Makassar, satu buka kos-kosan di Oisapa. Ini. Satu nikah dengan Pol PP di TTS. Ini ada semua di sini. Besok setuju Pak perangkat desa pun ketawa. Saya tidak setuju. Terakhir tapi bikin tersinggung sekali. Anda lihat ini. 9. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Soalnya ada yang pencuri masuk. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Tidak ada pencuri masuk. Kudung pun keluarga pencuri semua. Masuk. Lu mau masuk ke mana? Udah mau masuk begini, woi senior, pindah. Begitu, jahat sekali. Pencuri baru mau masuk, lupi sudah. Domba alas kotong kering, bu. Berapa? 10. Lembu jantan mereka memacek dan ini, tidak gagal. Tadi nih, sapi sehat ini. Ini ada di Alkitab. Terus lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Anda lihat. Jadi ukur dari binatang. Lihat sakobeta gila begini, sembarang begini,
jalan pi Jawa, bersina kiri kanan di hotel. Kok ini mau lihat sapi mai dong. Baranak sampai 12. Samson tahu siapa mau koko siapa. Siapa? Anda lihat ini. Anda lihat ini. Ada orang kota Bes ukur begitu. Anda punya otak tak tutup dari setan. Tidak ukur begitu. Coba tambah 11. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Turunan kambing. Terus anak-anak mereka melompat-lompat. Anak dong keluar ke kambing, lihat. Kok ini coba saya ada omong sembarang. Lihat dia anak dong ke kambing semua. 12. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Pesta terus ini. Dong pesta terus. Tapi ini malam kita pesta rohani. Amin. Iya, kalau indong sonde di KKR kaku, mapas di pesta, weh dia bilang, dia bangun, dia angka ibu-ibu, kota Bes, pica bu, pica. Kalau KKR, dia sama kayak patung Sonbai. Makal pesta aku baby blue. Tua-tua keladi. Lihat. Ya kan zaman dulu belum ada listrik, jadi musik seruling. Kalau sekarang dia pun musik macam-macam. 13. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Mati bye-bye. Serius, sana ada sakit ketong yang persekutuan doa. Kotong telepon posisi kelas 2A. Maksudnya rumah sakit. Kok kemarin kelas 2B, sekarang A. Yang persekutuan doa main ganti kelas terus, ini tidak. Anda lihat coba. Kacau betul-betul. 14. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Anda lihat orang-orang sombong ini. Tidak perlu dengar firman. Seperti bapak mama nih, dengar firman. Mereka bilang, apa dengar firman? Ke kami, tidak dengar jo aman. Tuhan Allah, jauh. Kami tidak butuh firman-Mu. Kami tidak butuh petunjuk-Mu. 15. Yang Maha Kuasa itu apa? Bayangkan. Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Saya harap tidak ada orang begitu di sini. Amin. Ini setan tipu. Dan nanti kalau saudara baca terus, mereka hancur semua. Inilah cara kerja setan. Tapi anak Tuhan sejati tidak akan sia-siakan kesempatan. Makanya dalam Roma 2 ayat 4, itu firman bilang begini Bapak Ibu. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Yap. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Apa maksud kemurahan Allah? Menuntun engkau pada pertobatan. Kenapa kita jahat tapi belum kena malapetaka? Allah sabar. Makanya Paulus bilang, Tuhan menunjukkan kesabarannya. Dia begitu jahat sampai mau bunuh anak-anak Tuhan. Sampai Tuhan datang ubahkan dia. Malam ini Tuhan utus kami dari Kupang supaya di kota Bes terjadi pemulihan. Amin. Harus terjadi pertobatan. Sebab kalau tidak bertobat, ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita tidak mau yang ayat 5, kita mau yang ayat 4. Pertobatan terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai, mari kita berdiri bersama-sama.